Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Takim 93. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Bahwa struktur teks prosedur itu ada tiga ya. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua materi dan langkah-langkah, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Saya ulangi lagi ya. Jadi struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan, kemudian ada material dan langkah-langkah, kemudian ada penegasan ulang. Itu struktur teks prosedur yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan spesifik membahas tentang kaidah bahasa teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif, kemudian menggunakan kata kerja teknis, kemudian menggunakan konjungsi temporal, selanjutnya menggunakan kalimat persuasif, dan yang terakhir penggunaan deskripsi alat. Ada 5 ya kaidah bahasa teks prosedur itu. Kita akan bahas satu persatu kaidah bahasa teks prosedur. Yang pertama itu adalah kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu adalah istilah lainnya adalah kata perintah. Misalnya harus, kemudian jangan, kemudian pastikan. Nah, itu kata kerja imperatif. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, biasanya menggunakan imbuhan kan, imbuhan i, dan juga imbuhan lah. Misalnya, pastikan kompornya tetap aman, misalnya seperti itu. Kemudian i, hindari, misalnya hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya. Kemudian lah, pastilah, misalnya, atau bukalah, atau kemudian dobraklah. Nah, itu kata kerja imperatif. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis itu adalah kata yang berhubungan dengan bidang tertentu. Misalnya kalau di bidang tata busana itu ada yang namanya menggrading, atau kemudian membuat pola. Nah, itu kata teknis yang ada di dalam tata busana. Kalau misalnya di dalam tata boga ada istilah meniriskan, nah itu kata-kata teknis. Yang ketiga, konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa berbeda, atau istilah gampangnya itu berkaitan dengan hubungan waktu. Konjungsi temporal itu contohnya kemudian, selanjutnya, selain itu, lalu, oleh karena itu, di samping itu, dan lain-lain. Itu konjungsi temporal. Kemudian ada kalimat persuasif. Intinya kalian sudah sering mendengarkan apa itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, misalnya produk ini sangat menarik, produk ini sangat cantik, atau makanan ini sangat lezat, dan seterusnya. Itu namanya kalimat persuasif. Nah, kaidah bahasa yang terakhir yaitu deskripsi alat. Apa itu deskripsi alat? Deskripsi alat adalah petunjuk penggunaan alat, atau kalau dalam obat berarti resep. Itu yang dimaksud dengan deskripsi alat. Contoh, dalam tata boga kalimatnya seperti ini: masukkan air ke dalam blender agar pisau blender berjalan dengan baik. Kalau dalam tata busana misalnya, tekan mesin jahit tangan seperti menekan staples. Nah, itu yang dimaksud dengan deskripsi alat. Saya kira penjelasan tentang kaidah bahasa teks prosedur cukup sekian dulu. Semoga bisa dipahami. Untuk pemahaman lebih lanjut, coba jawab pertanyaan berikut.